Bab 637. Pertanyaan mematikan. Dia awalnya bertanya karena penasaran, tapi ketika dia mendengarnya mengakuinya dengan begitu cepat, napas Audrey Han berhenti seketika, tetapi detak jantungnya tiba-tiba menjadi cepat. Yang lain? Tanya dia. Siapa itu? Kamu tidak kenal. Colden Ye berpikir sejenak, dan merasa karena dia sudah mengatakannya, jadi dia akui saja secara langsung. Aku juga tidak kenal. Audrey Han, kamu tidak kenal. Kalau begitu bagaimana? Dia menemukan bahwa dia mengalami kesulitan bernapas. Sebelumnya, seiring Glenn semakin tumbuh besar, dia semakin mirip dengan Colden Ye. Dia pernah curiga, tapi dia tidak berani percaya. Dia selalu merasa bahwa pikiran ini dan apa yang terjadi malam itu benar-benar konyol. Dan waktunya sudah berlalu terlalu lama, dia tidak memiliki banyak kesan tentang apa yang terjadi pada malam hujan itu. Segala sesuatu yang terjadi malam itu terlalu tiba-tiba. Dia dalam keadaan pasif, dan kemudian melarikan diri dengan tergesa-gesa. Sekarang setelah dia mendengarnya mengakuinya, Audrey Han merasa bahwa hatinya akan keluar dari tenggorokannya. Tebakan dirinya sendiri bukanlah apa-apa, tetapi mendengar Colden Ye mengakuinya adalah hal lain. Audrey Han menggigit bibir bawahnya. Aku diberi obat malam itu. Colden Ye memeluknya erat-erat, tapi setelah dia, aku hanya punya kamu, dan kedepannya juga kamu. Tunggu. Audrey Han memotongnya, kamu bilang malam itu kamu diberi obat. Dengan kata lain, kamu menyentuh gadis itu karena kamu tidak bisa mengendalikan diri. Jadi tidak peduli siapa yang datang di hari itu, kamu tetap akan melakukannya. Colden Ye terdiam, bagaimana dia menjawab pertanyaan ini? Dia tidak tahu apakah itu hanya ilusi, tapi dia benar-benar merasa bahwa pertanyaan Audrey Han adalah sebuah pertanyaan yang mematikan. Jika dia menjawab ya, maka Audrey Han pasti akan berpikir dia playboy yang bisa menyentuh wanita manapun. Tetapi jika dia mengatakan tidak, maka dia pasti akan bertanya padanya, apakah dia memiliki perasaan khusus terhadap wanita itu. Entah yang mana, dia tidak bisa menjawabnya. Kenapa kamu tidak berbicara? Audrey Han bertanya dengan penasaran ketika dia melihat dia terus diam. Apa yang dia pikirkan dalam hatinya memang sama dengan yang dipikirkan Colden Ye barusan. Wanita memang makhluk yang sangat aneh, dia tidak tahu apakah wanita lain seperti ini, tetapi Audrey Han adalah orang yang seperti itu. Tepat ketika Colden Ye berpikir bagaimana dia harus menjawabnya tanpa menyinggung perasaannya, siaran bandara tiba-tiba dapat terdengar, mengatakan bahwa pesawat siap untuk boarding. Pada saat ini, Colden Ye merasa seperti pembebasan, dan bangkit dengan tangan melingkari pinggangnya. Ayo pergi. Audrey Han melihat sekeliling dan melihat bahwa semua orang juga bangun dan bersiap untuk pergi, jadi dia tidak mengatakan apa-apa, dan harus mengikuti Colden Ye untuk berjalan keluar. Asteris. Colden Ye membeli kursi VIP, jadi tidak begitu ramai dan tidak banyak orang di sekitar. Setelah duduk, Audrey Han melihat bahwa tidak banyak orang di sekitar, mengingat bahwa Colden Ye belum menjawab pertanyaannya sebelumnya, jadi dia berbisik, kamu belum menjawab pertanyaanku barusan. Padahal masa-masa yang menegangkan, dia merasa dia hampir dapat mendengar jawaban Colden Ye. Dia juga ingin bertanya tentang apa yang terjadi dan mengkonfirmasinya. Tapi, tiba-tiba mereka diganggu. Audrey Han sedikit tidak senang, dan dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Colden Ye mengerutkan alisnya, dia tidak menyangka dia masih mengingatnya. Dia hanya bisa menyandar dan menutup matanya lalu berkata, kita sudah di pesawat, istirahat dulu, aku akan membicarakannya di hotel ketika kita sampai. Audrey Ye awalnya ingin mengatakan tidak, tetapi ketika dia menundukkan kepalanya, dia dapat melihat warna hijau di sekitar matanya. Dia baru teringat kalau dia belum memejamkan matanya selama 2 hari terakhir. Awalnya, dia bisa pergi untuk beristirahat setelah tiba di China hari ini. Tetapi karena kata-katanya, dia langsung membawanya ke bandara lagi.
Pasti sangat melelahkan. Jadi kata-kata yang telah mencapai bibirnya pun langsung menghilang secara otomatis. Audrey Han tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan dia beristirahat di pundaknya. Dia sudah 2 hari tidak memejamkan mata, pasti sangat lelah. Dia saja merasa tidak nyaman kalau tidak tidur semalam. Perlahan-lahan, Audrey Han mendengar napas Golden Ye menjadi stabil, dan napas hangat menyembur ke lehernya dari waktu ke waktu. Dia pun menoleh untuk melihat lapangan bandara yang luas di luar jendela. Dia merasa bahwa semua ini tidak nyata dan seperti mimpi. Audrey Han mengulurkan tangannya dan mencubit pipinya, tidak sakit. Dia menggunakan sedikit kekuatan, dan tiba-tiba dia menarik napas karena kesakitan. Bukan mimpi. Apakah ini nyata? Dia merasa bahwa sangat tidak mudah untuk bersama dengan Golden Ye sampai ke titik ini. Jadi apa selanjutnya? Apa yang akan terjadi setelah pergi ke luar negeri? Wanita itu selalu membuatnya merasa sedikit tidak tenang. Saat pesawat lepas landas, orang bisa merasakan rasanya tidak ada gravitasi, dan Golden Ye, yang telah tertidur, tiba-tiba mengulurkan tangan dan menggenggamnya. Audrey Han terkejut, menoleh untuk melihat, hanya untuk menemukan bahwa Golden Ye masih dalam keadaan tidur, dan tindakannya ini dilakukannya secara tidak sadar. Dia tertegun selama beberapa detik sebelum memegang tangan Golden Ye. Meskipun orang ini sedang tertidur, dia masih menggenggam tangannya dengan sangat erat, keningnya terkerut dengan erat, dan tiba-tiba memanggil namanya. Audrey Han langsung tercengang. Asteris. Setelah menerima telepon dari Audrey Han, Gita pergi menjemput Glenn kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Glenn memandang Gita dengan rasa penasaran. "Bibi Gita, kenapa Mommy tidak datang menjemputku? Mommymu sibuk dengan pekerjaan, jadi tidak bisa menjemputmu. Kalau begitu, apakah kita akan tinggal di rumah Paman?" Padahal Mommy sudah berjanji padaku kalau dia tidak akan mengirim Glenn pergi lagi. Dia merasa sedikit sedih. Audrey Han jelas sudah janji padanya, tetapi pada saatnya, Mommy malah ingin mengirimnya pergi lagi. Tidak. Gita melambaikan tangannya untuk menyangkal pikirannya. Kali ini kita tidak perlu pergi tinggal di rumah pamanmu, pulang saja denganku. Mommymu sedang dalam perjalanan bisnis kali ini, dan bahkan jika dia tidak dalam perjalanan bisnis, kita tidak pergi mencari pamanmu lagi. Glenn dapat mencium sedikit aroma yang tidak biasa dari kata-kata ini. "Hei, apakah Bibi Gita bertengkar dengan paman?" "Gita, tidak. Siapa yang bertengkar dengannya? Dia mungkin sama sekali tidak menganggap Bibi Gita di matanya, jadi mengapa repot-repot bertengkar denganku?" Ketika dia memikirkan apa yang terjadi malam itu, mata Gita menjadi merah lagi, dan dia merasa sangat sedih. Ini pertama kalinya dia mengambil inisiatif untuk mengejar seorang pria seperti ini. Dia merasa bahwa martabat dan wajahnya sudah tidak ada di depan pria ini, tetapi dia malah dilihat rendah olehnya. Dia pasti berpikir dia sangat murahan, bisa merayu pria apapun. Gita menarik napas dalam-dalam dan mencoba menahan amarah di hatinya. "Jangan marah, jangan marah. Bibi Gita, apakah kamu benar-benar menyukai paman?" Glenn bertanya tiba-tiba. Tepat pada saat ini lift datang, dan Gita menjawab sambil memegang tangannya masuk ke dalam lift. "Anak-anak tidak perlu pedulikan hal orang dewasa. Perasaanku pada paman itu asli, tetapi cinta itu tidak bisa dipaksa, jadi aku memutuskan. Bibi Gita akan menyerah mengejar paman." Mendengar ini, Gita pun terkejut. Menyerah? Apakah dia benar-benar ingin menyerah? Bersambung.